Hello everyone, good morning. Today I want to present topic about penyusunan neraca saldo. First of all, let me introduce my name. My name is Cinta Fadila with NPM 25 411068 from Management 25A. Nah, jadi di sini saya pertama akan menjelaskan apa sih neraca saldo itu. Jadi neraca saldo atau trial balance itu adalah daftar yang menampilkan saldo akhir dari seluruh akun dalam buku besar pada periode tertentu, baik di sisi debit maupun kredit. Dan neraca saldo juga membantu akuntan untuk memeriksa apakah pencatatan di buku besar sudah benar atau belum. Ada juga neraca saldo membantu para akuntan untuk memeriksa jika jumlah debit tidak sama dengan kredit, maka ada kesalahan pencatatan yang harus diperbaiki. Kemudian selanjutnya ada tujuan neraca saldo. Nah, yang pertama itu untuk memeriksa keseimbangan total antara debit dan kredit. Yang kedua itu untuk mendeteksi kesalahan pencatatan pada buku besar. Yang ketiga itu menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dan yang keempat menunjukkan posisi sementara dari setiap akun-akunnya. Jadi tujuan utamanya adalah sebagai alat pengendali. Jika total sisi debit dan kredit sama, maka besar kemungkinan pencatatan yang sudah dilakukan seimbang. Tapi jika tidak sama, berarti ada kekeliruan dalam pencatatan. Kemudian ada waktu penyusunan neraca saldo. Nah, neraca saldo itu biasanya disusun pertama pada akhir periode akuntansi, misalnya setiap akhir bulan ataupun akhir tahun. Nah, yang kedua itu setelah posting dari jurnal ke buku besar selesai. Yang ketiga sebelum penyusunan laporan keuangan dimulai. Nah, waktu penyusunan juga sangat penting karena neraca saldo itu berfungsi sebagai jembatan antara buku besar dengan laporan keuangan. Artinya laporan keuangan tidak dapat dibuat tanpa neraca saldo yang seimbang. Selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan neraca saldo. Yang pertama itu mengambil saldo dari setiap akun yang ada di buku besar. Yang kedua menentukan posisi saldo atau debit ataupun kredit. Yang ketiga itu menyusun daftar akun secara berurutan sesuai kode akun. Yang keempat menjumlahkan total kolom debit dan kredit. Nah, kemudian yang kelima adalah memastikan total keduanya seimbang. Langkah-langkah ini dilakukan secara hati-hati karena kesalahan kecil dapat membuat neraca saldo itu tidak seimbang. Jika tidak ada kesesuaian, akuntan perlu menelusuri kembali ke jurnal ataupun buku besar yang telah dibuat. Kemudian ada manfaat neraca saldo. Apa aja sih manfaat neraca saldo? Yang pertama itu ada untuk membantu memastikan ketepatan pencatatan keuangan. Yang kedua itu menjadi dasar analisis untuk laporan keuangan. Yang ketiga untuk mempermudah proses audit dan pemeriksaan. Yang keempat menunjukkan gambaran atau awal posisi keuangan perusahaan. Nah, yang kedua itu ada yang terakhir adalah contoh dari neraca saldo. Kemudian setelah kita tadi sudah membuat buku besar, di video kali ini saya akan membuat contoh neraca saldo. Pertama-tama kita harus membuat kapsula terlebih dahulu. Terus PT-nya. Neraca saldo untuk periodenya di bulan Februari 2024 ya teman-teman.
Pertama kita tulis nama akunnya. Nama akunnya pertama tadi adalah 101, nama akunnya Kas, sebesar 170.150. Kemudian di akun kedua dari 102 nomornya dari peralatan sebesar 6 juta, dan 201 itu ada dari utang bank sebesar 45 juta di kredit ya teman-teman. Kemudian 202 dari utang usaha sebesar 3 juta rupiah. Ada 301 dari modal sebesar 120 juta ya, yang di awal. Kemudian ada 302 itu dari price sebesar 8 juta. Kemudian ada 401 dari pendapatan sebesar 59.400.000 rupiah. Kemudian ada dari beban gaji itu 501 sebesar 18 juta. 202 itu dari beban sewa. Kita menulisnya berurutan dari akun pertama ya teman-teman, tidak boleh mengacak. Kemudian 1503 dari listrik dan air 1.250.000. Nah, kemudian tinggal kita tambahkan debit, keseluruhan debit dan keseluruhan kredit. Jadi hasilnya 227.400 buat debit. Kemudian kita cari kreditnya teman-teman. Jadi hasilnya 227.400. Nah teman-teman, kita bisa lihat di sini bahwa karena debit dan kredit sama artinya adalah balance. Nah, sekian contoh dari saya penggunaan neraca saldo. Terima kasih. Saldo. Terakhir ada kesimpulan. Penyusunan neraca saldo adalah langkah penting dalam siklus akuntansi. Karena melalui neraca saldo, perusahaan dapat memastikan keseimbangan pencatatan dan menyiapkan data yang valid untuk laporan keuangan. Selain itu juga, neraca saldo menjadi alat pemeriksa awal sebelum laporan keuangan disusun. Dengan neraca saldo yang benar dan seimbang, seluruh proses akuntansi dapat berjalan dengan lancar dan akurat. That's for all for my presentation today. I hope this video can help you understand about penyusunan neraca saldo. So, thank you so much. See you in the next video.